Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kali ini kita akan belajar bersama tentang qadha dan qadar. Coba kamu perhatikan peristiwa di sekitarmu. Matahari bersinar terang, air sungai mengalir, dan angin berhembus pelan. Pedagang berjualan di pasar, petani membajak sawah, dan tukang bangunan bekerja membangun gedung-gedung. Semua peristiwa itu terjadi karena adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bencana yang terjadi seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau tanah longsor juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan Allah yang berlaku pada makhluknya disebut takdir. Umat Islam wajib beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Orang yang meyakini qadha dan qadar Allah, maka hatinya akan tenang. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan atau tidak, akan menambah tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami lebih jelas tentang qadha dan qadar, mari kita mempelajari materi iman kepada qadha dan qadar berikut. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qadha artinya ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang, atau akan berlaku pada diri seseorang. Ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Sedangkan pengertian qadar adalah pelaksanaan atas ketentuan sesuatu perkara, ada yang baik dan ada yang buruk. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan penjelasan tentang qadha dan qadar berikut. 1. Qadha. Secara bahasa, qadha artinya ketetapan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah, qadha adalah kehendak Allah terhadap sesuatu sejak zaman azali. Dengan kata lain, qadha berarti ketentuan yang belum terjadi. Maksudnya, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana, yang menyangkut nasib baik atau buruk seseorang, senang atau sedih, manfaat atau mudarat, sehat atau sakit, umur panjang atau pendek, kaya atau miskin, dan sebagainya. Contoh qadha Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A. Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa hari kiamat akan datang. B. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. C. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa yang bertakwa akan masuk surga dan orang yang kafir akan masuk neraka. D. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwa sesudah kehidupan dunia ada kehidupan abadi yang disebut akhirat. Nomor 2. Qadar. Qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau ukuran, sedangkan secara istilah, qadar berarti mengadakan sesuatu menurut ukuran dan cara tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, qadar adalah ketentuan Allah yang berlaku atau telah berjalan. Dalam pengertian sehari-hari, qadar biasanya disebut takdir. Setiap muslim wajib percaya bahwa semua kejadian baik atau buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dapat diketahui oleh manusia jika hal itu sudah terjadi. Contoh qadar Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A. Gempa bumi dan gunung meletus. B. Seorang bayi lahir laki-laki atau perempuan. C. Harta seseorang musnah karena terbakar. D. Meninggal dunia atau matinya seseorang, dan lain-lain. Qadha adalah rencana, sedangkan qadar adalah pelaksanaan. Dalil atau dasar perintah beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala diantaranya ialah Surah Al-Qamar ayat 49. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir ada dua. Yang pertama, takdir mubrom. Yang kedua, takdir mu'allaq. Berdasarkan jenisnya, takdir dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Takdir mubrom, yaitu takdir Allah yang tidak dapat dielakkan lagi, pasti terjadi, dan manusia tidak mempunyai kesempatan mengelak darinya. Contohnya adalah ketentuan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, terjadinya kiamat, datangnya kematian, dan sebagainya. 2. Takdir mu'allaq, ialah takdir yang masih dapat dielakkan dan tergantung usaha seseorang. Maka, untuk takdir mu'allaq ini, manusia wajib berusaha agar dapat merubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki. Contoh, kepandaian, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, harus dipahami bahwa qada dan qadar seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga, tidak tepat jika seseorang mengatakan nasibnya jelek karena sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ia pasrah tanpa berusaha sedikit pun. Misalnya, ada orang yang berkata, "Saya ini tidak dapat kaya karena takdir Allah." Kemudian dia tidak mau bekerja dan tidak mencari ilmu atau belajar. Pemahaman ini tidak benar. Bagaimana dia tahu telah ditentukan miskin, padahal qada dan qadar Allah adalah masalah gaib. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang berpangku tangan dan tidak berusaha dengan alasan takdir. Padahal Allah sendiri yang maha kuasa atas qada dan qadar makhluknya memerintah kita untuk berusaha dan berdoa. Jadi, menyalahkan takdir merupakan dosa sebab melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kalian mencontohkan takdir mu'allaq dan mubrom? Tulis di kolom komentar ya, serta cantumkan nama sekolahmu. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain 1. Mendorong seseorang untuk bersikap yang seimbang antara optimistis dan tawakal. Optimistis artinya sikap yang penuh harap bahwa usaha yang dilakukan akan berhasil. Tawakal berkaitan dengan penyerahan diri kepada Allah setelah usaha-usaha yang dilakukan. Anak yang optimistis setelah belajar, maka keberhasilan atas usahanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berhasil, akan bersyukur. Jika gagal, tidak putus asa. Apa yang terjadi semua atas takdir Allah. 2. Melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika tertimpa musibah, sikap orang yang akan berbeda. Ada yang tabah, ada yang sedih dan tidak terima. Orang yang beriman dengan takdir akan bersabar dan bersyukur karena ia memahami bahwa semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala akan merasa bahwa semua yang menimpanya adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semua kejadian yang dialaminya ia mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menghindarkan dari sifat sombong. Orang yang percaya takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan sombong. Dia akan memahami bahwa semua yang dimiliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada yang perlu dibanggakan dan disombongkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.